Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue, Dava Jihad Sabila. Kali ini di program Speak Up ya. Dan kali ini gue mau bergeser sedikit nih. Topik-topik pembahasan kali ini adalah tentang anak muda dan politik ya. Kali ini gue udah mengundang salah satu narasumber, politisi muda yang ganteng pol ya. Tapi udah punya istri guys. Ini dia Bang Faruk. Speak up. Halo teman-teman semua. Halo. Halo Bang Faruk. Ya. Sehat? Sehat. Nah, Kesibukan apa Bang sekarang Bang? kesibukan ya ngurusin partai, ngurusin Wes. kapil, ngurusin Oke. keluarga, ngurusin apapun yang bisa diurusin termasuk berat badan. Oh iya, siap. Oke, mungkin dari kesibukan itu ya Bang ya. Sebelum kita juga ngobrol lebih jauh gitu ya. Mungkin lebih ke personal diri dulu Bang, gitu ya. Abang ini latar pendidikan apa sih Bang? Kuliahnya, fakultas apa dan segala macam Bang? Oke. Iya, pertama-tama kenalin dulu, gua Mustafa Faruk ya. Bisa dipanggil Mustafa, bisa dipanggil Faruk, tapi jangan dipanggil sayang, nanti ada yang marah. Oke, siap. Eh, Gue lahir di Jakarta tahun 1997. Orang menyebut gue sebagai Gen Z mepet dan milenial juga mepet. Karena milenial itu sampai tahun 96, Gen Z itu mulainya 97. Jadi kita berada di jurang antara Gen Z dan milenial. Jadi dapat kesana, dapat kesini juga sebenarnya. Walaupun tanggung dua-duanya. Gue kuliah di UI ya, Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Dulu lulus S1 2019 dan alhamdulillah udah lulus juga S2 di tahun 2023 awal kemarin. Dan aktivitas sebelum nyalek ini juga kerja ya, dan pernah kerja sebagai asisten dosen, pernah jadi peneliti junior, pernah jadi junior associate di law firm. Terakhir gue jadi business analyst di salah satu big four consulting firm di Indonesia. Masya Allah banget di Bang Faris, sorry, Bang Faruk ya. Nah terus Bang, tadi kan Abang sedikit nyinggung bahwasannya Abang ini berarti caleg ya Bang ya? Iya, Abang ini sekarang caleg, wow, caleg nih. Nah maka dari itu ini pas banget Bang ya. Bahwasannya program Speak Up kali ini kita membahas tentang anak muda dan dunia politik ya. Apalagi Abang anak muda, Abang masih muda kan Bang ya? Pasti dong. Masih muda dong gitu ya. Oke, kita lanjut aja Bang ke pembahasan selanjutnya ya. Yaitu adalah tentang kenapa Abang tertarik dengan dunia politik Bang? Kenapa sih tertarik dengan dunia politik? Karena kita punya tujuan. Tujuan kita itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan Fayunas atau linnas yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan menurut gua politik itu adalah satu, apabila bukan jadi salah satu jalan yang paling baik ya untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas buat orang lain. Gua ngerasa ketika kita terlibat dalam politik, kita bisa menentukan kebijakan, kita bisa menentukan peraturan yang lebih berpihak kepada masyarakat, yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu kita harus melalui politik. Sehingga spektrum kebaikan kita itu bisa jadi lebih luas lagi. Gitu, Iya. Terus gue juga pernah dengar juga Bang bahwasannya Abang ini presiden GK ya Bang? Oh iya. Iya, presiden GK ya. Oke. Boleh dijelasin dulu Bang, GK itu apa sih Bang? GK itu akronim dari Garuda Keadilan. Garuda Keadilan itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari pemuda-pemudi PKS di seluruh Indonesia, khususnya yang mereka orang tuanya juga sebagai kader PKS gitu ya. Sehingga jumlahnya juga cukup banyak di Indonesia. Alhamdulillah kita udah ada di 25 provinsi. Ya, PR saya jadi nambah nih ya, gara-gara provinsinya nambah kan. Siap. Tadinya ada 33 ya, sekarang jadi ada 36 provinsi ya. Gitu. Terus gimana ceritanya Abang bisa jadi presidennya gitu Bang? Ceritanya gini, di PKS itu sebenarnya bukan jadi kulturnya ya, kita tuh mengejar-ngejar sebuah jabatan tertentu. Namun ketika diamanahi ya maka kita harus serius dengan amanah tersebut. GK waktu tahun 2021 itu gue diminta untuk memimpin jalannya persidangan pemilihan presiden GK, ini lucunya ya, dan juga perubahan ADART. Karena gue orang hukum, kebetulan juga hukum tata negara, nah gue menggodok ADART, di mana sebelumnya ADART GK itu belum punya aturan yang rigid untuk memilih presiden GK. Nah, disitulah gue membuat aturan yang lebih rigid dan supaya bisa memunculkan tokoh presiden GK itu top down gitu, dari bawah. Oke. Nah, entah kenapa ada teman saya waktu itu kebetulan ketua GK NTB, dia masukin nama saya di situ. Nah, setelah dimusyawarahkan ternyata saya yang kepilih. Jadi ya sudah, saya pun sebenarnya sejujurnya tidak pernah berambisi ya bisa dibilang, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang untuk mendekati ambisi tersebut. Jadi presiden GK tuh nggak pernah. Tapi semuanya berjalan mengalir dan Allah, menurut gua Allah lah yang memberikan
amanah ini dan jalannya ya sudah begitu. Kita jalani saja dengan serius. Iya. Berarti bukan tentang menang tampang ganteng doang gitu ya. Tapi emang kontribusi abang itu di GK itu emang udah ada ya bang ya sejak dulu ya bang. Ya kebetulan gue aktif di GK sejak 2012 lah, 2013. 2012. Udah lama banget. Oh iya iya iya. Iya. Terus berarti dengan karir politik terus juga karir pendidikan yang bisa dikatakan lumayan mulus itu ya. Hmm. Apakah itu juga jadi salah satu pembahasan yang dimana kan ayah abang ini adalah Alek juga bang itu ya. Apakah ini adalah privilege dari ayah abang gitu dengan karir pendidikan dan karir politik yang semulus ini gitu? Kalau kita bilang mulus, nggak semulus itu juga sih ya. Sejujurnya kita juga punya kok cita-cita dan harapan yang pada akhirnya harus kita kubur untuk mengejar cita-cita dan harapan yang lain. Oke. Artinya gini, kadang kita melihat sesuatu hal itu selalu dari permukaan. Padahal bisa jadi ada usaha, ada ikhtiar lain yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mencapai cita-citanya. Apapun kelebihan dan kekurangan yang dia punya gitu. Dan menurut gua yang namanya privilege itu adalah bawaan lahir yang itu bisa dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan. Artinya itu hanyalah potensi. Dan gak semua orang bisa menggunakan potensi ini dengan baik dan benar. Menurut gua, lu tinggal di Jakarta aja itu udah privilege, bro. Gitu ya. Tapi nggak semua orang yang tinggal di Jakarta itu memanfaatkan privilege-nya, memanfaatkan potensinya dengan baik dan benar. Say, di Jakarta lu bisa mengakses banyak sekolah yang bagus ya, dengan pendidikan yang sudah digratiskan oleh pemerintah. Bahkan ada kartu Jakarta Pintar, Iya, bahkan ada beasiswa PIP buat Iya. yang kurang mampu dan segala macam beasiswa yang sebenarnya menurut gua kita nggak boleh punya alasan untuk tidak giat belajar sebenarnya. Nah, balik lagi ke konteks politik, gue melihat gue punya privilege, oke, that's one thing gitu, itu satu hal. Tapi balik lagi juga ke kemauan diri kita, ke kemampuan diri kita untuk mengolah privilege tersebut, untuk mengolah potensi tersebut untuk jadi barang gitu loh. Oke. Dan gue sebenarnya juga belum jadi barang, gitu. Maksudnya belum terbukti juga, belum teruji, belum terpilih karena kan. Tapi kita sudah meniti pelan-pelan. Ya pada zamannya kita juga melewati apa yang seharusnya orang lain juga lewati gitu. Karena kan kita semua juga tergantung ikhtiar dan tawakal kita juga gitu. Iya. Berarti kalau tadi kesimpulannya dari tadi jadi presiden GK gitu, terus juga dan segala macamnya gitu ya. Itu bukan hanya sekedar mau mencari popularitas di sana, untuk akhirnya abang bisa menjadi bacalek gitu bang. Nggak gitu ya bang ya, berarti bang ya. Iya. Perlu ditambahin dikit ya disclaimer juga karena kan di PKS itu sebenarnya kita itu nama dijaring dari bawah ya, dari DPR, dari kader-kader di grassroots gitu. Nggak hanya top down gitu ya, tapi dari bawah juga ke atas. Dan untuk menjadi caleg di PKS itu sebenarnya juga syaratnya juga lumayan lah dari segi pembinaannya, dari segi kemampuannya, keterpilihannya itu juga dinilai di PKS gitu. Gue pribadi nyalek itu ya itu jadi sebuah jalan karena juga kewajiban gitu. Kita sebagai presiden GK ya salah satu organisasi sayap PKS yang sudah cukup besar dan sudah cukup mapan bisa dibilang selama 11 tahun ini, kita harus menjadi contoh gitu. Nah, presiden GK ya harus berani juga maju nyalek sebagai tokoh muda PKS. Berarti juga mempunyai nilai keteladan di sana juga bang ya, untuk bisa mendorong juga anak-anak muda yang lain, ayo dong bergerak gitu ya, maju gitu. Oke. Terus juga ini bang, hal yang lagi hangat-hangatnya juga ya. Terus teman gue juga bilang gini bang, gue kayaknya udah apatis sama perpolitikan di Indonesia gitu. Gue udah kecewa dengan demokrasi di Indonesia dan segala macamnya gitu. Kira-kira abang bisa analisis sih penyebabnya apa bang? Kira-kira mereka bisa apatis itu penyebabnya apa bang? Karena boring. Ya kasar-kasarnya kita disuguhi politik yang sampah gitu ya. Sampah maksudnya terlalu banyak residu-residu politik yang akhirnya masyarakat kita, anak-anak muda itu enggan untuk terlibat aktif, bahkan untuk dengar kata politik aja itu udah apa namanya ya, udah alergi gitu ya. Padahal gue memandang politik itu adalah sebagai alat, sebagai kendaraan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang tadi kita bahas di awal. Tujuan kita adalah untuk memberikan kebermanfaatan. Bisa jadi anak-anak muda ini memandang politik itu sudah tidak berguna, tidak bermanfaat ya, apatis lah ya bahasanya. Yaitu karena mungkin mereka tidak pernah tersentuh dengan kebijakan politik gitu, tidak pernah merasakan langsung dampak dari politik. Lah gue milih si A, gue milih si B, ya hidup gue gini-gini aja sama-sama aja gitu. Betul. Nah ini perlu kita buktikan ketika lu milih gue gitu kan ya.
dalam konteks gue nanti misalkan gue mencalekkan jadi caleg, anggota legislatif atau Oke. eksekutif, bahkan kota akan berubah. Dan menurut gue salah satu bukti paling real ya, gue merasakan perbedaan cukup signifikan ketika Bapak Anies Baswedan jadi gubernur di Jakarta. Bagaimanapun juga banyak perubahan yang terlihat di kota kita, baik secara fisik maupun secara mental ya. Oke. Nah, Ya. Berarti memang harus terasa juga ya kebijakan itu berdampak, benar-benar berdampak bagi masyarakat yang memilih dia gitu Bang ya. yes. Jangan asal udah dipilih gitu ya, tahu-tahu nggak ada kontribusi gitu ya di daerahnya segala macamnya gitu ya. Terus gue pengen nanya lagi nih Bang, apakah ketika kita mempunyai opini atau suara politik gitu ya, apakah memang harus gabung di partai politiknya gitu kan? Atau kita bisa menyuarakan tanpa harus masuk ke partai politik gitu? Pertimbangannya gimana? Gue merasa dengan adanya media sosial di hari ini ada sebuah kata yang jadi akrab di telinga kita, yaitu namanya citizen journalism. Oke. Atau semua orang punya kamera, ya punya handphone ya yang ada kameranya, dan semua orang bisa merekam apapun yang terjadi di sekitarnya dan bisa berpotensi viral sebenarnya. Oke. Ya kan? Namun untuk mempengaruhi kebijakan publik itu butuh suara yang besar. Itu butuh kolaborasi yang banyak dengan berbagai macam pihak. Nah, salah satunya kalau menurut gua ketika lu bergabung dengan politik, bernaung di sebuah salah satu partai politik dan lu berbicara sebagai anggota partai politik, itu muatannya akan berbeda ketika lu, ya gua ngomong sebagai Mustafa Faruk aja nih. Ya, gua ngomong sebagai Dava aja nih. Itu beda muatannya dan beda amplifikasinya gitu ya. Resonansinya tuh jauh lebih besar ketika kita mempunyai title ya, atau kita bernaung di bawah sebuah organisasi atau organisasi politik tertentu. Makanya menurut gua dengan adanya medsos sebenarnya kita udah terbantu untuk adanya citizen journalism dan bisa naik lah. Tapi dengan lu bergabung di politik, lu lebih bisa didengar oleh orang lebih banyak lagi dan dipercaya. Oke. Gitu. Berarti secara legalitas gitu, itu lebih berdampak suaranya gitu ya. Misalnya kalau Mustafa Faruk Alek PKS ngomong seperti ini gitu ya, dibanding orang biasa yang ngomong seperti ini, beda dampaknya Bang ya. Beda. Gitu ya. Tapi apakah begini Bang? Kalau misalnya memang Abang memilih untuk bergabung di partai politik gitu ya. Lantas kalau misalnya Abang nanti terpilih menjadi anggota legislatif, amin gitu ya. Itu kira-kira satu janji yang pasti Abang bakal implementasikan atau Bang kira-kira? Ini juga gue pengen mengedukasi ya kepada masyarakat. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin, jangan sampai kita ditipu sama caleg yang kebanyakan janji-janji. Nanti jalan akan dibangun, nanti ada rumah sakit, nanti ada apa segala macam. Menurut gue itu bohong. Kenapa? Kita harus tahu bedanya tugas eksekutif ya, gubernur, wali kota, bupati, bahkan presiden, dan bedanya tugasnya legislatif. Ya, legislatif tugasnya adalah mengadvokasikan. Legislatif tugasnya adalah menjalin aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan. Ya, yang menjalankan itu adalah eksekutif, presiden, gubernur, tadi yang wali kota, bupati, bahkan camat, lurah, sampai RW, RT itu semua tingkatannya eksekutif. Tapi ketika lu jadi anggota legislatif, yang lu harus lakukan adalah lu harus menjalin aspirasi masyarakat. Apa yang masyarakat tahu? Kita harus punya kuping yang banyak dan mulutnya nggak usah kebanyakan ngomong sebenarnya ya di depan masyarakat. Ya tinggal tanya aja, Pak, Bu ada masalah apa ya? Oh seperti ini ya, nanti saya bawa ke ke parlemen, ke DPRD untuk kemudian insya Allah kita bisa anggarkan di tahun depan atau bisa segera kita selesaikan. Tapi secara pribadi, gue punya top issues yang akan gue bawa di DPRD besok. Insya Allah ketika terpilih. Yang mana isunya itu lekat dengan dapil gua. By the way, dapil gua itu di Jakarta Timur ya, dapil 6, terdiri dari Ciracas, Cipayung, Makassar, dan Pasar Rebo, 4 kecamatan. Dan gua melihat dapil gua ini itu berada di jalur Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor ya, oke. Jalur Jalan Raya Bogor. Dan di Jalan Raya Bogor itu banyak pabrik, banyak pergudangan dan banyak perusahaan yang mendirikan pabriknya di sini ya tadi ya. Nah, isunya anak muda. Pertama adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini erat kaitannya dengan kapasitas SDM kita. Kita tahu piramida demografi kita ini lagi kebalik nih. Banyaknya yang muda dan banyaknya yang lebih tua sedikit. Yang produktif lebih banyak lah. Maka kita harus memastikan SDM yang lagi banyak ini itu SDM yang berkualitas sehingga dia punya daya saing. Nah, di situ pemberdayaan. Dia sudah terdidik, dia sudah harus berdaya. Dia berdaya dari ekonominya, dia berdaya di masyarakat, dia bisa berdikari lah bahasanya, berdiri di atas kaki sendiri. Dia berdaya, pemberdayaan. Dan
Kemudian ada isu lagi lapangan kerja. Ya lapangan kerja. Untuk tadi kita bisa berdaya, dan setelah kita punya SDM yang mumpuni, gimana nih nggak ada lapangan kerja yang bisa menyerap Iya, betul. angkatan kerja yang lagi banyak ini. Makanya dan kita lagi banyak, dan di daerah dapil gue nih banyak banget pabrik nih. Iya, betul. Itu kan harus supply and demand-nya itu ketemu. Kita harus bisa supply SDM yang berkualitas, iya. dan harus ada demand dari apa namanya dari pengusaha ya untuk menyerap SDM yang sudah berkualitas ini. Dan terakhir, isu yang gak kalah penting adalah lingkungan. Lingkungan. Oke. Lingkungan itu ya kita sebagai anak muda kita nggak mau dong ditinggalin bumi kita yang sudah amburadul ini, yang makin amburadul. Perlu kita atur supaya lingkungan kita itu baik. Termasuk juga di Dapil 6 karena tadi banyak pabrik, kita berbicara juga mengenai pencemaran yang bisa jadi terjadi di Dapil 6 ini. Jadi ada 4 isu tuh tadi, ada pendidikan, pemberdayaan, lapangan kerja, dan lingkungan hidup. Berarti pendidikan, pemberdayaan, gitu ya, lapangan pekerjaan, sama lingkungan hidup gitu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasi Bang ya. Cukup 4 itu aja cukup fokus gua, karena gua mengincar ya saat ini untuk masuk di komisi E yang berkaitan dengan kepemudaan dan juga kebudayaan ya, paling tidak itu, sehingga bisa mengadvokasikan isu-isu ini. Oh gitu, berarti di DPRD komisi E ya Bang, mengincarnya. Oke. Terakhir mungkin closing statement Bang buat teman-teman nih anak muda zaman sekarang nih, kira-kira Bang di tahun-tahun yang menjelang tahun politik ini, apa sih namanya, seperti apa gitu, sikap kita seperti apa gitu untuk menghadapi tahun politik ini Bang? Oke. Buat anak-anak muda di Jakarta maupun di Indonesia, tahun depan kita sudah akan memasuki tahun politik, bahkan sekarang juga udah tahun politik. Jauhi politik uang ya, kejarlah politik gagasan. Kita harus melihat ketika ada seseorang yang mencalonkan diri sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai anggota dewan, itu mereka harus punya gagasan, harus punya ide yang ingin dibawa. Ya. Dan jangan skeptis dan apatis terhadap politik. Insya Allah 2024 besok kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi, karena anak muda lagi banyak-banyaknya. Anak muda harus dukung juga yang muda, dan yang maju yang muda harus punya isi muatan dan gagasan. Mungkin itu aja dulu kali ya. Thank you. Oke, siap. Sebelum terima kasih Bang udah mau jadi narasumber gue nih pada kali ini nih Bang. Jauh-jauh dari Kalibata datang ke sini Bang ya. Mudah-mudahan sukses Bang di anggota legislasinya. Terus juga jangan lupa untuk follow media sosial Bang Faruk. Apa Bang? Yes, jadi gampang aja, tinggal buka google.com, cari nama gua Mustafa Faruk, atau Instagramnya Mustfaruk. Kenapa Mustfaruk? Karena harus Faruk, must Faruk. Siap. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, and share, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Nanti terus video gue selanjutnya bersama gue Dava Sabila dan Mustafa Faruk. See you. Assalamualaikum. Salam. Speak up.